Persekutuan wadah pelayanan yang diberkati Tuhan, selamat sore dan shalom. Mari kita semua arahkan hati kepada Tuhan untuk ibadah kita di saat ini. Beta menjemput katong semua bangkit berdiri sebagai lagu persiapan. Kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani nomor 94, Berhimpun Semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di kesempatan sore menjelang malam ini Tuhan, kami sebagai persekutuan wadah pelayanan Jemaat GBM Kisya yang terbentang pada ketiga sektor Immanuel, sektor Ebenezer, bahkan juga sektor Maranatha Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengizinkan kami untuk ada membangun relasi dengan Tuhan lewat bilik-bilik rumah tangga kami, bahkan juga pada ibadah di saat ini Bapa. Biarlah Engkau datang, Engkau sucikan ibadah yang kami lakukan di saat ini Bapa. Biarlah mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya mau jadi di dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Semuanya dipersilakan dulu kembali. Di kesempatan sore ini kita akan membaca Mazmur puji-pujian yang terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 112 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 yang dibawa perikop bahagia orang benar. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang-orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Demikianlah Mazmur puji-pujian kita. Kita menyanyi sekali lagi dari nyanyian rohani nomor 3, Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi
Persekutuan Wadah Pelayanan Perempuan yang diberkati Tuhan, di kesempatan ini kita akan dihiburkan oleh firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, yakni 2 Timotius pasal 4 ayat 1 hingga berakhir kepada ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 hingga berakhir kepada ayat yang ke-8. Tetapi mendahulunya mari kita minta tuntunan Roh Kudus daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, di kesempatan sore hari ini Bapa, telah terbuka seluruh Alkitab pada tangan kami. Kami mengaku sungguh Tuhan, kami adalah orang berdosa, penuh dengan kelemahan dan keterbatasan kami. Tetapi kami mohon Tuhan curahkan hikmat dan pengetahuan bagi kami Tuhan, agar firman Tuhan yang sebentar kami baca, bahkan kami dengar, boleh bermakna, bahkan kami mampu melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Amin. Di bawah perikop, penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Persekutuan Wadah Pelayanan Perempuan yang diberkati Tuhan, bila kita mendengar kata pelayanan, yang ada dalam pikiran kita adalah kegiatan yang dilakukan para hamba Tuhan, pendeta, misionaris, gembala, sidang majelis gereja, pemimpin pujian, dan lain-lain sebagainya. Sesungguhnya melakukan pelayanan itu merupakan tanggung jawab anak-anak Tuhan. Sebagai contoh, kita boleh lihat yaitu Ibu Mertua Petrus setelah dijamah oleh Tuhan Yesus dan disembuhkan dari sakitnya, dan ia pun bangunlah dan melayani Tuhan. Kita boleh buka pada Matius 8 ayat yang ke-15b. Jadi setelah menerima kesembuhan, Ibu Mertua Petrus melayani Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita perbuat. Tuhan memberkati kita agar kita menjadi berkat. Dia menyelamatkan kita agar kita semua memberitakan kabar keselamatan untuk kepada orang yang belum mendengarnya, bukan untuk bermalas-malasan seperti yang belum mendengarnya. Beritakanlah firman Tuhan, siap sedialah apa yang salah,
tegurlah dan nasihatilah dengan kesabaran dan pengajaran. Dalam teks ini menunjukkan kepada kita semua, di dalam keterlibatan kita dalam pelayanan sangat dibutuhkan dalam tubuh Kristus. Jadi masing-masing dari kita memiliki peranan yang harus kita mainkan, dan setiap peran itu penting. Tidak ada pelayanan yang kecil atau tidak yang penting. Bagi Tuhan semuanya berharga di matanya. Persekutuan Wadah Pelayanan Perempuan yang berkati Tuhan, pelayanan adalah inti dari kehidupan orang Kristen. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah memberi satu teladan bagi kita, yaitu Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Melayani dan memberi, inilah yang seharusnya menjadi ciri hidup orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Melayani adalah lawan dari sifat alamiah manusia yang lebih suka untuk dilayani. Kita mengharapkan orang lain mau melayani, memperhatikan, menghargai, menghormati kita terlebih dahulu, bukan sebaliknya. Padahal di dalam Alkitab menulis, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Oleh karena itu, pada kesempatan ibadah di saat ini, mari kita gunakan kesempatan yang ada sebaik mungkin, karena kesempatan itu belum tentu datang lagi untuk menghampiri kita dalam kehidupan kita. Biarlah lewat renungan singkat di saat ini bisa menjadi bermakna dalam kehidupan kita melangkah di usbu-usbu yang baru. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan kita di saat ini, kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani nomor 95, Firman-Mu berperintahlah. Persekutuan Wadah Pelayanan Perempuan diberkati Tuhan. Di saat ini kita ada dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Ya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di kesempatan sore hari menjelang malam ini Tuhan, kami sebagai Persekutuan Wadah Pelayanan Perempuan Jemaat GPM Kisya yang berada pada ketiga sektor, bahkan juga Tuhan mengizinkan kami waktu dan kesempatan untuk ada dalam setiap bilik-bilik rumah tangga kami, untuk kami membangun relasi dengan Tuhan lewat ibadah di saat ini Bapa. Biarlah Tuhan tetap memberkati setiap proses ibadah kami. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat kidung pujian, bahkan juga lewat firman Tuhan dan renungan yang boleh kami dengar, yang boleh kami sampaikan Tuhan. Biarlah itu bisa menjadi sesuatu pegangan, bisa bermakna dan bermanfaat dalam kehidupan kami dari hari lepas hari Tuhan. Tuhan Yesus Bapa dalam kerajaan sorga, bahkan juga firman Tuhan yang boleh kami dengar, biarlah firman Tuhan itu Tuhan ajarkanlah kami untuk mau menunaikan seluruh pelayanan kami, tugas dan tanggung jawab kami Tuhan, sehingga kami menjadi seorang pelayan yang baik, pelayan yang tetap setia dalam barisan pelayan-Mu Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan tidak bersungguh-sungguh Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi
kami dalam wadah pelayanan perempuan, kami sebagai ibu-ibu, bahkan kami sebagai mama-mama yang sementara berada di rumah untuk beribadah Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah ibadah yang kami naikkan kepadamu Tuhan, Tuhan memberkati, dan ada berkat yang Tuhan titipkan dalam setiap kehidupan rumah tangga kami. Tuhan Yesus, Bapa dan Kerajaan Sorga, kami juga berdoa bagi anak-anak kami, bahkan juga bagi suami-suami kami Tuhan. Biarlah Tuhan tetap setia menyertai kehidupan suami-suami kami Tuhan, dengan seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka, dengan seluruh pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan, apa saja yang mereka lakukan Tuhan, ada berkat yang Tuhan titipkan dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh bawa pulang bagi kehidupan rumah tangga kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi anak-anak kami, terutama pada tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan pada perguruan tinggi. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka semua, berikan kepintaran, kepandaian, kecerdasan bagi anak-anak kami Tuhan, sehingga dalam masa-masa pandemik ini Tuhan, mereka bisa lebih semangat untuk belajar. Mereka tetap tekun dengan seluruh tugas dan tanggung jawab mereka, meraih masa depan yang mereka impikan Tuhan, dan cita-cita mereka bisa tercapai Tuhan. Tuhan, bahkan anak-anak kami yang sementara mencari lapangan-lapangan pekerjaan Tuhan, Tuhan mau menyiapkan lapangan pekerjaan bagi kehidupan mereka. Apa saja yang mereka lakukan Tuhan, bisa bermakna, bahkan bisa menjadi berkat yang mereka bawa pulang bagi masa depan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa dalam Kerajaan Sorga, kami juga berdoa bagi kepengurusan dalam wadah pelayanan perempuan Jemaat GBM Kesia. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami semua, agar kami sebagai pengurus untuk tetap setia menunaikan pelayanan kami Tuhan. Bahkan Tuhan mau pakai kami untuk lebih ajaib, lebih luar biasa lagi Tuhan, dalam melayani kebun anggur Tuhan. Bahkan juga Tuhan, walaupun di tengah-tengah kondisi pandemik ini Bapa, kami tidak bertemu sapa dengan satu yang lain, tetapi kami tetap menopang, kami tetap mendukung apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami dalam wadah pelayanan perempuan ini Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa dalam Kerajaan Sorga, kami juga berdoa bagi kehidupan kami sebagai pelayan khusus dalam Jemaat GBM Kesia. Tuhan memberkati kami para penatua, diaken, hamba-hamba Tuhan yang mau tetap setia menopang tugas dan pelayanan ini Bapa. Tuhan memberkati kami semua Tuhan, ada berkat yang Tuhan titipkan dalam setiap kehidupan keluarga rumah tangga kami Tuhan. Apa saja yang kami lakukan, apa saja yang kami kerjakan Tuhan, biarlah Tuhan memberkati itu menjadi sesuatu berkat bagi kehidupan keluarga rumah tangga kami. Tuhan Yesus, Bapa dalam Kerajaan Sorga, kami juga berdoa bagi orang-orang tua yang sementara sakit, bagi orang tua Bapak Nus Ayal yang sementara rawat pada rumah sakit. Tuhan kesana, Tuhan tengok kehidupan dia, Tuhan jamah kehidupan bagian tubuh-tubuh dia, Tuhan yang sementara merasakan kesakitan. Tuhan menjadi dokter yang ajaib, tabib yang agung, yang mampu menyembuhkan segala kesakitan yang ia rasakan Tuhan. Tuhan tetap mendampingi kehidupan dia Tuhan. Tuhan tetap menjadi seorang istri yang baik, teman yang sejati, sahabat yang tetap mendengar seluruh keluh kesah kehidupan dia. Tuhan mampu menjawab seluruh pergumulan kehidupan dia Tuhan, ketika dia naikkan kepadamu Tuhan. Maka Tuhan memberkati makanan, minuman, obat-obatan, apa saja yang diberikan para medis demi proses penyembuhan dia Tuhan. Biarlah dia disembuhkan oleh bilur-bilur kasih dan darah-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Bahkan juga kami tak lupa bagi orang-orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami yang ada dalam Jemaat GBM Kesia Tuhan, karena kesakitan juga Tuhan, yang kami tak mampu menyebutkan satu demi satu Tuhan. Tuhan kesana Tuhan bersama dengan kehidupan mereka semua. Lawatan kasih-Mu Tuhan tetap menjamah kehidupan mereka Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan,
Tuhan memberkati makanan, minuman, obat-obatan Tuhan, bahkan motivasi daripada kehidupan keluarga mereka yang tetap memberikan demi proses penyembuhan ini Bapa. Dan kami yakin dan kami percaya sungguh Tuhan, mereka diselamatkan oleh kasih dan karunia, bahkan bilul-bilul Tuhan yang Tuhan tetap berikan bagi kehidupan mereka, bahkan penyembuhan yang secara totalitas Tuhan nyatakan dalam kehidupan keluarga, rumah-rumah tangga mereka Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa bagi para janda, duda, anak yatim piatu. Tuhan menjadi suami yang baik, Tuhan menjadi istri yang baik, maka juga Tuhan menjadi papa dan mama yang baik bagi kehidupan anak-anak ini Tuhan. Biarlah Tuhan tetap bersama dengan kehidupan mereka semua. Tuhan menjadi sahabat, Tuhan menjadi teman, Tuhan menjadi saudara yang baik bagi kehidupan mereka Tuhan. Apa saja yang menjadi pergumulan kehidupan mereka, apa saja yang menjadi solusi dalam kehidupan mereka Tuhan, biarlah Tuhan tetap menjawab menurut kehendak Bapa di sorga, dan berkat-Mu tetap berlimpah dalam setiap kehidupan keluarga, rumah-rumah tangga mereka Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa bagi persembahan syukur yang telah diberikan dalam setiap kehidupan keluarga, rumah-rumah tangga kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati itu Bapa, ubahlah pemberian yang mati ini Bapa menjadi pemberian yang hidup. Dan bahkan juga Tuhan, melalui pemberian ini Tuhan, kami akan pakai demi memperluaskan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Ya Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa bagi kondisi dunia yang sementara mengguncang kehidupan kami akibat dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami taruhkan seutuhnya kondisi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang berperkara, bahkan Tuhan menghalaukan ancaman ini akan cepat berakhir Tuhan, sehingga kami boleh bisa bersekutu, kami bisa bersatu dengan Tuhan lewat ibadah-ibadah, lewat rumah Tuhan yang boleh kami lakukan secara setiap saat Tuhan. Tuhan, bahkan juga pemerintah pusat, kota, provinsi ini, sampai ketika jajaran-jajaran yang lebih kecil Tuhan, Tuhan memberkati mereka semua, orang-orang yang Tuhan utus, Tuhan pakai demi menyelesaikan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Ajarkanlah mereka untuk tetap bersikap jujur, adil bagi kami sebagai rakyat yang kecil Tuhan, sehingga apa saja yang menjadi kebutuhan kehidupan kami semua Tuhan, ada saja solusi yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, para medis yang tetap setia melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab mereka, Tuhan berikan Roh Kudus kekuatan bagi mereka, sehingga mereka tetap memberikan pelayanan yang terbaik dengan tidak bersungut-sungut. Mereka mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi kami semua Tuhan, sehingga Tuhan kami disembuhkan oleh kuasa dan darah-Mu Tuhan. Bahkan juga orang-orang yang terinfeksi akibat virus corona ini Bapa, di tempat-tempat pembaringan rumah sakit, bahkan terisolasi pada rumah-rumah atau di mana saja mereka berada Tuhan, Tuhan tetap setia bersama mendampingi kehidupan mereka semua, sehingga mereka tetap ada dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka tetap setia untuk mematuhi protokol kesehatan Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa dan sembahyang yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Banyak hal yang kami mau minta daripada Tuhan, tetapi Tuhan sudah mengetahui seluruh sisi hati kami. Banyak hal yang kami memohon daripadamu Tuhan, tetapi Tuhan sudah lebih mengetahui Tuhan apa saja yang menjadi permohonan kami, apa saja yang menjadi gumulan-gumulan kehidupan kami. Biarlah Tuhan mau turut menjawab menurut kehendak Bapa di sorga. Tuhan, inilah doa kami, dan Tuhan ajarkanlah kami untuk tetap setia berdoa, doa Bapa kami secara bersama-sama, dan kami akan mengucapkannya di saat ini. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerjaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ya, persekutuan ada pelayanan perempuan yang berkati Tuhan. Sebelum ketong ada dalam berkat, mereka menjemput ketong semua bangkit berdiri. Sambil menyanyi dari nyanyian rohani nomor 111. Ayat yang pertama, tinggal sertaku. Iya, mari kita semua ada dalam berkat di saat ini. Tuhan, ibadah persekutuan wadah pelayanan perempuan Jemaat GPM KISI akan segera usai. Tetapi sebelum kami berpisah, bahkan kami mau menyelesaikan ibadah di saat ini Bapa, kami mohon janji penyertaan-Mu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus mau tinggal menyertai kita semua yang beribadah di saat ini. Amin. Ibadah selesai. Selamat sore dan shalom.